alam lah di Super League, iya, ya kan? Yang tahu banyak lah. Yang tahu banyak mengenai Super League. Iya. Mempersiapkan beberapa bulan dan sekarang kick off. Besok timnya dia akan menghadapi Persita. Iya. Udah pasti tahu nih. Iya dong. Ricky Nelson, Siap. asisten pelatih Persija Jakarta, Siap. klub besar. Macan Kemayoran. Macan Kemayoran. Selamat malam, Bung Selamat Ricky. malam, Selamat Boy. datang di studio Terima kasih. Nusantara Sudah TV. mengundang. Terima kasih. Ya kan? Ya. Di tengah-tengah kesibukan karena besok bertanding, Iya. kita culik sebentar ke sini. Kita izin dulu. Masih bagus ada waktu ya. Kalau nggak ada apa. Iya. Bung Ropan, kalau ini ada perubahan yang signifikan ya dari musim lalu, namanya berubah. Berarti ini satu ide yang luar biasa. Pakai kata super. Kalau super, berarti semuanya benar-benar the best. Iya. Iya kan? Kalau kita berani memakai kata super, the best kan? Iya. Pertandingannya the best, timnya the best, perangkatnya the best, mungkin juga stadionnya juga the best. Ekspektasi Bung Ropan dengan kata super ini seperti apa? Iya, biar lebih keren dibandingkan Liga 1 lah, ya kan? Super League kan itu enak kalau disebut, mantap, Boy. Iya. Tapi kalau bilang itu lebih keren, ya memang kan sudah ada VAR-nya sudah oke, Iya. wasit sudah lebih dibenahi Betul. lah di sini, udah stadion-stadion juga banyak yang sudah renovasi ya, udah menjadi punya standar internasional ya. Dan regulasinya terus bertambah dari 4, 6, Iya. 8 ya. Kemudian sekarang ada 7 tapi yang bisa di DSP 9 pemain. Oke, itu sudah kita tidak perdebatkan lagi. Sudah keputusan. Oke. Iya. Dan saya berharap bahwa kalau dengan Super League ini tentunya kualitas mutu kompetisi kita itu harus sama seperti sekeren nama Super League juga. Oh iya. Karena bagaimanapun kan kita harus bisa menunjukkan ya sebagai kalau ini kan wakil kalau yang bermain di Liga Indonesia ini atau di Super League ini jangan lagi nanti untuk di next ikut di kancah Asia itu harus ikut kualifikasi. Iya. Persib contohnya juara kan harus kualifikasi dulu di Champions Iya, ke semua elit ya, Champions ya. Jadi kita harus betul-betul karena kita dari Super League harus maju. Pemain-pemain juga yang datang harus oke semua. Betul. Jangan kayak kita beli kucing dalam karung di sini kan. Nah, kita mesti top. Kualifikasinya benar-benar lebih bagus kalau datang dari liga di negara dia yang bagus, yang oke lah. Katakan Liga 2 dia kan udah bagus. Jadi kan gitu. Jangan sampai nggak ada pemain-pemain yang tidak bagus tiba-tiba merusak iklim sepak bola di kita kan nggak enak. Justru kehadiran pemain-pemain asing ini di Super League ini bisa mengangkat kompetisi kita ini. Ya, bisa menjadi barometer, menjadi ukuran. Tetapi juga saya pikir ya dengan kehadiran ini juga ya, agak tanda tanya juga buat saya bahwa apakah pemain-pemain lokal kita ini akan berkembang dengan baik? Ya dong. Bagus. Karena kan persaingan sudah hampir ditutupi oleh semua legion asing. Bang Ricky ya. Jadi udah ada impact positif ya, pemain itu kita. kan kalau di depan tengah sudah diisi kan sekali main kan waduh. Kalau 7 2 cadangan tetap akan 9 main. 2 keluar, 2 lagi masuk kan? Iya. Jadi tetap di dalam cuma namanya 7 aja yang boleh di lapangan. Jadi akan menutupnya. Ini kan itu yang perlu kita lihat karena kan sekarang banyak juga pemain-pemain kita untuk bisa masuk ke level tim nasional U23 ke ya kan sampai di level senior. Memang kalau lihat regulasinya kan ada 5 yang bisa didaftarkan pemain muda. Betul. 45 menit dipasang satu pemain misalnya di babak pertama kan. Itu wajib kan? Wajib. Ya. Wajib. Dan kalau Super League bicara ini kan wah dari komite wasit dari Bang Ogawa sudah bilang kan ada banyak aturan-aturan rules yang akan dipakai. Tidak boleh 8 detik kiper berlama-lama akan dapat tendangan pojok. Iya. Ya kan kalau ofisial menendang bola keluar yang dia tidak masuk di DSP akan ada penalti. Kan banyak. Jadi oke lah. Seperti yang dinamakan Super League. Semoga kita akan super semua nih. Bagus. Oke. Bung Ricky ini Bung Ricky posisinya mewakili semua. Semua tim lah ya. Karena nggak mungkin kita undang semua. Tapi paling tidak Bung Ricky mewakili satu tim yang besar Persija. Melihat Super League yang sekarang sudah bergulir. Antusiasnya seperti apa mewakili Persija dan juga mewakili semuanya? Ya antusiasnya tentu ini merupakan liga yang ya tadi Om Boy katakan bahwa ini super. Ekspektasinya harus lebih baik, perangkat pertandingannya harus lebih baik lagi. Lapangannya harusnya lebih standar lagi. Betul. Satu hal yang baik adalah ada sebuah yang sudah dimasukkan dalam regulasi tidak boleh berlatih di tempat pertandingan. Karena itu jujur mempengaruhi sekali dalam hal teknikal kita bermain. Kita mau coba istilahnya ball possession di lapangan kita mungkin bisa, tapi ini belum tentu bisa di stadion yang lain. Nah itu hal yang menurut saya satu langkah baik lah bahwa kita bisa punya pembukaan lapangan yang sama di semua stadion. Karena itu menentukan juga bagaimana
satu tim dia punya game model yang bermainnya sama gitu. Kalau berbeda-beda, misalnya saya bermain di Jakarta ball position karena lapangan bagus. Saya pindah ke Sleman atau pindah ke Surabaya, lapangan kurang bagus, saya ganti main dengan main direct. Nah itu kan nggak bagus. Penonton juga nggak teredukasi dengan baik. Nah kita pengen sepak bola yang menghibur. Sehingga kalau tahun lalu menurut saya itu agak menurun dari sisi penonton ke stadion. Betul, betul. Mudah-mudahan dengan sekarang ini, dengan semua diperbaiki, penonton mau semua ke stadion. Lebih banyak lagi lah penonton ke stadion. Gitu kira-kira. Wow. Ekspektasinya seperti itu. Dan ya perangkat pertandingan tadi sore, pembukaan pertandingan pertama antara Bayangkara sama Borneo dan Bayangkara, wasit dari Jepang. Oh gitu ya. Ya itu kan juga ya baik. Jadi ada peningkatan juga. Itu semua kita respect pada wasit itu juga harusnya menjadi hal yang positif banget buat Super League kali inilah gitu. Kalau lihat peringkat nih liga kita masih peringkat 25 ini Bung Roman. Di Asia. 47 ya. Asia. Thailand 7, Malaysia 11. Di ASEAN aja kita keluar dari 3 besar kan. 14. Iya. Nah, paling tidak dengan apa yang dikatakan Bung Ricky, peringkat semua dibenahi dan semua harus super. Kira-kira kita bisa menerobos nggak nih Bung Roman? Ya itu menjadi tantangan bagi kita di sini untuk bisa memutar kompetisi dengan baik dan profesional. Itu kan yang menjadi harapan juga dari ketua umum bahwa kita harus bisa berbicara di next. Karena itu di Asia, mau bilang tadi yang 25. Di ASEAN juga kita harus bisa meningkatkan, harus lebih bagus dari Thailand misalnya, minimal menyamai dari Malaysia, dari Vietnam, karena kita kan di bawah mereka semua. Untuk ASEAN loh, kita nggak bicara Asia ini. Makanya ini adalah tantangan buat kompetisi saat ini untuk harus lebih baik menunjukkan kepada kita bahwa kita kompetisi yang bagus, sehingga kita bisa dilihat oleh banyak orang kan, naik semua. Cuma juga kan sekarang yang harus dilihat adalah kesadaran dari penonton itu untuk berperilaku baik, karena kompetisi ini sekarang tidak memperlakukan juga penonton itu dari kita away untuk datang, untuk datang menonton masih dilarang. Wah, misalnya maksudnya Jack ini kan ribuan. Kalau main di masa nggak boleh nonton main di Jogja. Banyak main di Jack, banyak Boboto banyak. Jadi kalau mau meningkatkan kompetisi ya semua harus baik semua. Ditata dengan bagus. Jadi semua bisa main stadion cuma hanya tuan rumah aja misalnya, lain nggak boleh masuk. Tapi kan resikonya itu kalau masuk nanti timbul lagi. Ini kesadaran dari semua. Kalau mau suka bagus kompetisi ya semua pihak, semua elemen harus bisa saling mendukung. Jadi sampai saat ini tetap karena FIFA memantau kita, peristiwa-peristiwa sebelumnya sehingga tidak diperbolehkan. Tim main penontonnya away. Aduh. Nah, soal regulasi tentang jumlah pemain asing itu, kita mau tanya, karena tidak semua klub bisa membeli 11 pemain. Betul. Klub-klub yang memang punya nama dan punya uang tentunya. Persija contohnya. Suasana tim bagaimana ini? Kita tanya ke Ricky nih, karena 9 pemain itu Brazil semua. Betul tidak? Brazil ya. Kalau 10 satu pemain Jepang. Betul. Rio Matsumura. 9 pemain Brazil. Kiper Brazil juga. Eduardo Carlos. Udah tuh pakai merah lagi ya. Nanti orang bingung, ini Persija tuh Flamengo. Flamengo kan merah semua kan? Merah hitam dia. Tapi suasana tim bagaimana ini? Sebenarnya suasana tim fun ya, karena pertama pelatih memang Brazil, pakai bahasa Portugis semuanya. Sehingga mereka sebenarnya sampai sejauh ini mau 2 bulan dengan latihan yang kita, mereka cepat adaptasi lah ya. Adaptasi dan nggak terlalu masalah karena kita juga punya translator kan. Jadi ada yang translate apa yang disampaikan sehingga itu memudahkan kita juga. Jadi mungkin perbedaan antara pemain Amerika Latin atau Brazil dengan pemain dari Eropa mungkin menurut saya lebih cepat Brazil beradaptasi dengan suasana Indonesia. Begitu. Karena panasnya hampir kurang lebih sama. Tipikal cara bermain kita dengan Brazil pun juga hampir sama. Jadi lebih pada transisi, lebih pada 1v1. Jadi nggak seperti Eropa yang memang lebih organized, terstruktur. Ini mereka jadi lebih mudah gitu. Jadi dia mudah aja. Sepertinya ya udah tektok aja, gampang aja gitu. Itu yang membuat pemain Brazil banyak di Indonesia ini lebih hidup lah gitu, karena mereka merasa bahwa cara main kita sebenarnya nggak tahu jauh beda dengan apa yang mereka lakukan di sana. Gitu. Mereka lebih cepat beradaptasi dengan kita ya di sini ya. Untuk bahasa juga lebih cepat kan. Bahasa lebih mudah mereka. Dia gampang ngomong misalnya kita bilang selamat pagi, pagi. Terus kalau kita mau semangatin, ayo, karena lebih mudah aja. Dia kalau kita vamos apa ya, vamos, ayo, easy lah. Jadi
nggak terlalu sulit lah buat mereka bisa cepat. Ini juga dialami oleh pemain asal Amerika Latin ya, karena juga main Argentina mungkin di klub-klub lain, misalnya di Persib atau di Persebaya, sama semua, cepat beradaptasi. Karena ya tadi itu bahasa dan suasananya ya nggak jauh beda dengan mereka gitu. Jadi ditambahkan pemain kita ini banyak winger yang cepat-cepat. Nah, dia paham aja kalau winger dia taruh bola di sini, ini ke sini, kombinasi gini, itu udah kayak nggak tahu begitu latihan mereka saling mengerti sendiri gitu. Muncul sendiri aja karena ya sudah terotomatisasi seperti itu. Beda dengan pemain Eropa memang dia butuh pemain, dia kalau posisi A ya yang situ mesti di sini, ada struktur yang mereka inginkan sehingga lebih mudah buat mereka bermain. Baru tahu kita ini Bung Ropan. Ternyata pemain Brazil itu lebih adaptif ya untuk bermain di cuaca dan juga sistem permainan Indonesia. Lebih cepat mereka. Tapi Bung Ropan, tadi kalau 7 main misalnya di Persija nih, let's say besok Persita lawan Persita 7 main, saya pengennya Witan ada di situ, ya kan? Pastilah. Skirido pasti di situ. Siapa lagi main U23 kita? Ya, Rayhan Hanan. Rayhan Hanan di situ. Ada Doni. Ada Doni Tri. Ada Doni Tri di situ. Iya kan? Nah, tapi juga ada kan pertandingan pertama kita harus menang katanya. Persija harus menang. Oh, itu harga semua game harus menang. Harga mati buat Persija. Harus bisa menang. Apalagi kan musim lalu nomor 7 kalau nggak salah di peringkat ke-7 ya. Jadi sekarang harus ada memperbaiki, apalagi dengan pemain-pemain yang bagus kan, yang datang di belakang juga ada Jordi kan, ada Rido, bagus, ada Doni Tri di kiri itu oke. Di kanan siapa nih Bang? Ada Rio Fahmi, Rio Fahmi ya di kanan itu, jadi bagus lah untuk Persija. Kedalaman skuad dijamin oke lah. Target juara. Target juara. Iya masa cuma jadi untuk nomor 3-2 harus juara dong. Untuk itu dong, tim ibu kota harus juara dong. Sekarang waktunya untuk menjadi juara lagi, boy. Iya, Rizky Ridho bilang bahwa ada Brazil, ada pemain Argentina, mungkin ada pemain, tapi kami adalah Persija. Dia mengklaim seperti itu. Jadi suasana tim sangat baik saat ini. Seperti bahwa head coach juga sampaikan bahwa dia nggak melihat dari mana asal. Siapapun yang main bagus di latihan, dia punya kesempatan untuk bermain di pertandingan. Jadi tadi kalau Bung Ropan bilang bahwa ini kesempatan lokal, memang dari sisi kesempatan yang di depan mata tertutup karena memang banyak pemain asing. Tapi sebenarnya sisi yang lainnya lebih membuat kita pemain lokal ini harus berkompetitif. Mereka harus kerja karena sebenarnya tidak semua pemain asing itu lebih baik dari lokal kita, nggak juga. Betul ya. Ada beberapa pemain tuh yang contoh di Skirido itu nggak tergantikan. Dia kapten kita, dia menurut saya kita panggil dia pemain asing karena dia levelnya memang pasti paham. Bagaimana dia tampilkan selalu dan konsisten terus. Tidak semua pemain asing belakang itu bisa konsisten seperti dia. Nah, termasuk juga pemain-pemain seperti Witan, Doni, ada Hanan itu, mereka fight untuk bagaimana mereka bisa mengalahkan secara kompetisi dalam tim, bahwa dia pengen juga main gitu. Ingin bersaing dalam tim, ya. Jadi bocorannya mereka masih main besok. Oh enggak juga. Nanti kita belum tahu itu. Oke, kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.